Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bintan dari kelas 12 MIPA 1. Ingin mempresentasikan tentang pembelajaran mengenai gametogenesis. Gametogenesis pada hewan terbagi atas dua, yaitu spermatogenesis untuk pembentukan spermatozoa pada jantan dan oogenesis untuk pembentukan ovum pada betina. Sedangkan pada tumbuhan juga terbagi dua, yaitu mikrosporogenesis untuk pembentukan gamet jantan dan makrosporogenesis untuk pembentukan gamet betina. Dalam video berikut ini saya akan melampirkan poin-poin mengenai pertanyaan tentang gametogenesis pada hewan dan tumbuhan. Poin pertama, di mana tempat berlangsungnya gametogenesis pada hewan dan tumbuhan? Pada hewan, spermatogenesis terjadi di dalam testis di saluran-saluran kecil yang disebut dengan tubulus seminiferus. Sedangkan oogenesis terjadi di dalam folikel ovarium dan dilanjutkan di ovidut. Untuk tumbuhan, mikrosporogenesis terjadi di dalam antar atau kepala sekari. Sedangkan makrosporogenesis terjadi di dalam ovulum atau bakal biji. Poin kedua, bagaimana proses gametogenesis pada hewan? Gametogenesis pada hewan merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi melalui pembelahan meiosis. Gametogenesis berlangsung pada sel kelamin dalam alat perkembangbiakan. Gametogenesis meliputi spermatogenesis, pembentukan spermatozoa atau sperma, dan oogenesis, pembentukan ovum. Keduanya memiliki tahapan pembelahan yang sama. Proses di atas didahului dengan replikasi DNA pada interfase seperti mitosis. Selama interfase yang terjadi sebelum pembelahan sel, DNA pada setiap kromosom diduplikasi menjadi 4N sehingga setiap kromosom menjadi dua kromatik identik yang bergabung pada sentroma. Spermatogenesis. Ada 3 tahap spermatogenesis, yaitu spermatogenium, tahapan meiosis, dan tahapan spermiogenesis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran kecil yang disebut tubulus seminiferus. Pada dinding sebelah dalam saluran inilah terjadi proses spermatogenesis. Di bagian tersebut terdapat sel-sel induk sperma yang bersifat diploid atau 2N yang disebut spermatogenium. Spermatogenium merupakan tahapan pertama dari spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogenium terdiri dari 46 kromosom yang bersifat 2N atau diploid, dalam hal ini kromosom berpasangan. Pembentukan sperma terjadi ketika spermatogenium mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer atau sel sperma primer. Proses ini dipengaruhi oleh sel Sertoli dengan sel Sertoli yang memberi nutrisi-nutrisi kepada spermatogenium sehingga dapat berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer adalah hasil mitosis dari spermatogenium. Tahap ini adalah tahap pendewasaan dan tidak terjadi pembelahan spermatosit primer. Spermatosit primer ini terdiri dari 46 kromosom dan bersifat 2N. Selanjutnya adalah tahapan meiosis. Sel spermatosit primer mengalami meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder yang sama besar dan bersifat haploid. Spermatosit sekunder ini merupakan hasil meiosis 1 dari spermatosit primer yang terdiri dari 23 kromosom dan bersifat hen atau haploid dan kromosom tidak berpasangan. Lalu, setiap sel spermatosit sekunder kemudian mengalami meiosis 2 sehingga terbentuk 4 sel spermatik yang sama besar. Spermatik adalah hasil meiosis 2 dari spermatosit sekunder yang terdiri dari 23 kromosom dan bersifat hen atau haploid, dalam hal ini kromosom tidak berpasangan. Selanjutnya adalah tahapan spermiogenesis. Mula-mula spermatik berbentuk bulat, lalu sitoplasmanya semakin banyak berkurang dan tumbuh menjadi sel spermatozoa. Setiap spermatozoa adalah perubahan bentuk atau diferensiasi dari spermatik. Spermatik berubah menjadi sperma yang memiliki bagian-bagian tersendiri seperti kepala, leher, dan ekor sperma. Sperma terdiri dari 23 kromosom dan bersifat N atau haploid.
Setiap spermatozoa mempunyai ekor atau flagela untuk membantu pergerakan dan mengandung akrosom yang dapat menghasilkan enzim proteinase dan hydroxylase yang berperan untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Satu spermatosit lapis primer ini menghasilkan 2 spermatosit sekunder dan akhirnya terbentuk 4 sel spermatozoa yang masing-masing bersifat haploid dan fungsional, dapat hidup dan siap untuk membuah. Selanjutnya adalah oogenesis. Oogenium adalah tahapan pertama dari oogenesis yang dihasilkan oleh ovarium. Oogenium terdiri dari 46 kromosom yang bersifat 2N atau diploid, kromosom berpasangan. Oogenium pun tumbuh besar sebagai oosit primer sebelum membelah secara meiosis. Oosit primer adalah hasil mitosis dari oogenium. Tahap ini adalah tahap pendewasaan dan tidak terjadi pembelahan. Oosit primer terdiri dari 46 kromosom dan bersifat 2N. Berbeda dengan meiosis 1 pada spermatogenesis yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang sama besar, meiosis 1 pada oosit primer menghasilkan 2 sel dengan komponen sitoplasmik yang berbeda, yaitu 1 sel besar dan 1 sel kecil. Sel yang besar disebut oosit sekunder, sedangkan sel yang kecil disebut dengan badan polar atau polar body atau kutub primer. Selanjutnya adalah tahapan oosit sekunder. Oosit sekunder adalah hasil meiosis dari oosit primer yang terdiri dari 23 kromosom dan bersifat lain atau haploid, kromosom tidak berpasangan. Oosit sekunder dan badan kutub primer mengalami pembelahan meiosis tahap 2. Oosit sekunder yang menghasilkan 2 sel yang berbeda. 1 sel yang besar disebut dengan ootit yang akan berkembang menjadi ovum, sedangkan sel yang kecil disebut badan kutub. Ootit adalah hasil meiosis 2 dari oosit sekunder yang terdiri dari 23 kromosom dan bersifat N atau haploid dan kromosom tidak berpasangan. Sementara itu, badan kutub hasil meiosis 1 juga membelah menjadi 2 badan kutub sekunder. Jadi, hasil lahir oogenesis adalah 1 ovum atau 1 sel telur yang fungsional dan 3 badan kutub yang mengalami degenerasi atau mati. Ovum adalah perubahan bentuk atau diferensiasi dari ootit. Ovum terdiri dari 23 kromosom dan bersifat N atau haploid dan merupakan tahapan akhir dan merupakan ovum yang sudah matang dan fungsional. Poin ketiga, mengapa gametogenesis termasuk pembelahan meiosis? Pada peristiwa gametogenesis terjadi pembelahan meiosis karena perlu dilakukan pembelahan sel yang mengubah jumlah kromosom pada sel dari diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Karena jumlah kromosom pada hasil gametogenesis jumlahnya setengah dari kromosom induk. Kromosom yang berjumlah 1/2 dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan sifat tetap. Untuk lebih jelasnya, gametogenesis adalah pembentukan gamet. Gamet memiliki sifat haploid atau hanya memiliki separuh dari jumlah set lengkap kromosom dari induk. Pada saat 2 gamet melakukan fertilisasi, 2 sel gamet yang haploid atau N ini akan bergabung menjadi zigot dan bersifat kembali menjadi diploid atau 2N. Dan dari zigot ini berkembang organisme baru. Karena gamet bersifat haploid atau N, sedangkan sel pada manusia dewasa bersifat diploid atau 2N, untuk menghasilkan gamet saat gametogenesis ini diperlukan pembelahan sel yang merubah jumlah kromosom, yaitu melalui meiosis. Meiosis ini adalah pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosom menjadi separuh dan menghasilkan 4 sel anakan. Hasil pembelahan yang bersifat pun menjadi haploid. Ini berbeda dengan meiosis yang melakukan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel ini. Poin keempat, apa perbedaan oogenesis dan spermatogenesis? Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Pertama, spermatogenesis adalah produksi sel sperma laki-laki, sedangkan oogenesis adalah produksi ovum wanita. Selanjutnya, pada vertebrata, spermatogenesis terjadi di testis pria, sedangkan oogenesis terjadi pada ovarium perempuan. Poin selanjutnya, spermatogenesis dimulai di spermatosit primer, sedangkan oogenesis dimulai dari oosit primer. Selanjutnya,
Spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa fungsional dari spermatosit primer, sedangkan oogenesis menghasilkan ovum tunggal dari 3 badan polar oosit primer. Selanjutnya, pada spermatogenesis, hasil sitokinesis dalam 2 sel berukuran sama, sedangkan pada oogenesis menghasilkan 2 sel yang sangat tidak setara. Sel sperma tidak mengandung makanan, misalnya ovum atau sel telur. Selanjutnya, sel-sel sperma jauh lebih kecil dari sel telur. Selanjutnya, sel-sel sperma yang motil, sedangkan pada ovum adalah imotil. Lalu, spermatogenesis selesai sementara di testis, sedangkan divisi pematangan sekunder oogenesis terjadi di luar ovarium atau saluran telur. Selanjutnya, spermatogenesis dimulai pada masa pubertas, sedangkan pada oogenesis dimulai dari sebelum kelahiran pada tahap perkembangan embrio. Selanjutnya, spermatogenesis menghasilkan sel sperma pada suatu waktu, sedangkan pada hasil oogenesis hanya 1 ovum per bulan. Selanjutnya, spermatogenesis melibatkan fase pertumbuhan pendek, sedangkan oogenesis melibatkan fase yang panjang. Selanjutnya dan yang terakhir, spermatogenesis terjadi secara terus-menerus setelah pubertas, sedangkan pada oogenesis terjadi dalam pola siklik. Itulah perbedaan antara oogenesis dan spermatogenesis secara umum dan secara garis besar. Poin kelima atau poin terakhir, sampai umur berapa laki-laki dan perempuan mengalami gametogenesis? Gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis untuk laki-laki umumnya antara 50-an tahun atau 60-an tahun. Hal ini dikarenakan sebenarnya terjadi secara terus-menerus sejak remaja hingga sepanjang hidup individu laki-laki. Namun perlu diketahui bahwa sistem kerja dan sistem hormon-hormon di dalam tubuh laki-laki atau tubuh pria akan mengalami penurunan pada usia lansia mendatang. Sedangkan oogenesis untuk perempuan umumnya batas usia terjadinya adalah 45 hingga 55 tahun. Hal ini dikarenakan sebenarnya dimulai dari fase embrionik, dihentikan sementara saat kelahiran dan dilanjutkan kembali ketika remaja atau pubertas sampai individu mengalami menopause. Menopause ini merupakan berakhirnya siklus menstruasi secara alami. Otomatis, oogenesis akan tidak terjadi lagi, yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45 hingga 55 tahun. Fase menopause ini bila tidak mengalami menstruasi lagi, maka sudah dikatakan mengalami fase tersebut dan minimal 12 bulan. Itulah umur berapa laki-laki dan perempuan mengalami gametogenesis. Itulah poin-poin yang sempat saya bahas pada kesempatan kali ini mengenai gametogenesis pada hewan dan tumbuhan, yaitu spermatogenesis, oogenesis, mikrosporogenesis, dan makrosporogenesis. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see.